Jumpa pers dimulai. Komando pasukan khusus memasuki ruangan. Banyak sekali. Nanti aja deh itunya, yang media elektroniknya deh. Kalian kan terima kasih dan selamat datang di markas komando Kopassus di Cijantung ini. Saya ingin memberi suatu penjelasan pers, ya, penjelasan kepada saudara-saudara dalam rangka hari ulang tahun Kopassus yang ke-44 tahun 1996. Saya ingin menjelaskan bahwa tahun ini memang kita sudah rencanakan dari beberapa saat yang lalu bahwa kita merayakan hari ulang tahun ini secara sederhana. Dalam pengertian kita tidak mengundang tamu-tamu dari luar Kopassus dan tidak ada upacara atau parade yang besar-besaran, bahkan upacara parade pembinaan ke dalam yang Anda maksud apa? Yang lain belum mulai seperti Kopassus. Saya kira sudah ya. Kodam Diponegoro sudah. Dan ini sekarang saya kira juga pengarahan dari pimpinan bahwa sedapat mungkin semua dilaksanakan dengan sederhana. Hanya semacam ada kesepakatan di antara kita, saya kira, bahwa yang saya katakan tadi, hari-hari besar ya, yang punya arti-arti penting, tapi kalau ulang tahun biasa kita memang akan kita berusaha untuk konsekuen kita laksanakan dengan sederhana, dan ya kita juga ingin menunjukkan loyalitas kita kepada prajurit-prajurit kita yang di tempat-tempat yang sulit, yang mengalami tantangan-tantangan di tempat-tempat yang terpencil begitu. Jadi ini saya kira bukan hanya Kopassus, tapi kesatuan-kesatuan lain juga sudah melaksanakan. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Baik, memang demikian bahwa tadi saya sebut segala upaya, segala tenaga, sumber daya dan energi sekarang kita sedang fokuskan kepada pembinaan, ya, latihan, pembinaan personel, pembinaan keterampilan, dan juga fokus untuk mendukung satuan-satuan kita yang di daerah operasi. Jadi puas. Ini kok kelihatan mukanya tidak puas. Belum puas, Pak. Belum puas. Mau saya tanya apakah kan kemarin sudah diberitakan itu kan bahwa di Kopassus bakal ada pemakaran istilahnya di Kopassus sekarang. Apakah kita bisa ke sana, kalau boleh agak detailnya aja, Pak. Kira-kira nanti bakal jadi. Saya ikut sudah tadi warning tidak bisa detail, ya. Tadi agak detail. Wartawan memang tajam ini. Jadi begini, saudara-saudara, memang sudah dilansir oleh pimpinan mengenai masalah reorganisasi Kopassus.
Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa terus terang aja untuk memberi pengumuman atau penjelasan ini adalah wewenang daripada satuan atas. Ya. Tetapi bahwa saya kira sudah wajar bahwa setiap organisasi mengadakan evaluasi mungkin setiap 5-10 tahun terhadap organisasinya. Setelah kita mengadakan evaluasi, saya ulangi ya, Kopassus juga demikian atas perintah pimpinan. Ya, kita atas perintah pimpinan kita memang mengadakan evaluasi dan kita menyusun rencana-rencana dan usul-usul, tetapi usul-usul ini, rencana ini semua jelas akan atau sudah memang dibahas, diteliti, dan pada saatnya saya kira akan ada pengumuman yang rinci. Jadi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana setiap organisasi lain, sebagaimana kalian ketahui, organisasi sekarang sudah berjalan 10 tahun. Ya. Jadi memang kita terus terang aja memang melakukan evaluasi terhadap organisasi, dihadapkan kepada lingkungan kita, ya, dihadapkan dengan hakikat ancaman, dengan situasi yang kita hadapi, dan pada akhirnya saya kira akan ada pengumuman dari komando atas, mungkin Mabes ABRI dan Mabes Angkatan Darat yang akan memberi pengumuman tentang masalah organisasi Kopassus. Saya kira cukup jelas, ya. Tapi bahwa evaluasi kita laksanakan dan rencana-rencana kita laksanakan semua. Dan memang benar karena itulah kita sangat sibuk dan kita sangat bekerja keras. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah program katakanlah konsolidasi di dalam Kopassus sendiri dan termasuk reorganisasi itu tidak, apakah itu sejalan dengan tren dari peranan militer secara global sekarang, di mana peranan ini semakin berkurang karena perdamaian semakin maju gitu Pak. Yang kedua, tadi ada berita dari Timika katanya ada semacam kerusuhan lagi di sana yang menimbulkan korban kepada pihak Serta. Apakah itu benar? Baik, tren ya tadi disinggung. Konsolidasi ke dalam saya kira memang merupakan upaya kita untuk menghadapi situasi kita. Dan saya melihat tren, kok dibilang perdamaian sekarang, kok kita lihat dengan peristiwa di Timur Tengah, di Bosnia, di Chechnya, di Afrika, kemarin di Selat Taiwan, ya, kita lihat trennya kok di Korea nih, antara Korea Utara ke Selatan, trennya ini kok semakin tidak jelas gitu. Jadi saya kira mungkin jangan dihubungkan dengan upaya kita konsolidasi ke dalam dengan tren seolah peranan militer berkurang karena situasi tambah damai begitu. Gitu. Yang bilang situasi tambah damai mungkin kita, tapi kita pun juga masih menghadapi beberapa situasi-situasi yang harus kita antisipasi, kita harus sigap dan sebagainya. Mengenai kejadian-kejadian di Timika dan sebagainya, kami sendiri sedang menunggu laporan perkembangan dan saya kira itu nanti juga wewenangnya satuan atas nanti akan memberi penjelasan. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kasus dalam melakukan apapun juga di daerah-daerah seperti di stasiun maupun di tempat operasi juga
dalam rangka Kopassus ini. Di daerah-daerah biasanya kita adakan secara sederhana. Ya mungkin ada tumpengan, ya ada ziarah ke Taman Makam Pahlawan itu. Tetapi memang kita akhir-akhir ini juga kita memang sudah putuskan bersama bahwa kita harus konsentrasi kepada upaya-upaya yang nyata untuk memfokuskan tadi ya semua sumber daya, semua energi pikiran kita kepada hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal yang sangat dibutuhkan. Jadi demikian, dan juga memang kebijaksanaan saya memang itu tahun-tahun bulan-bulan ini memang fokus saya adalah kepada dua hal, bahwa kita harus Kopassus harus tambah profesional, tambah terampil, tambah handal dalam melaksanakan tugasnya, dan dengan sendirinya saya juga mengutamakan kesejahteraan para anggota dan keluarga Kopassus, karena saya menganggap bahwa kalau si prajurit itu dalam kondisi yang baik, dia akan berpenampilan baik di daerah operasi dan di mana. Kalau tapi dalam kondisi dia tidak sehat atau keluarganya tidak sehat, dalam kondisi dia kurang prima, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Penampilannya bisa menurun dan sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi. Jadi fokus saya dua itu dalam saat-saat mendatang, sehingga ya terpaksa kalau kita harus pilih mana, ya kita harus pilih prioritas. Jadi kita memilih untuk membenahi ke dalam dulu dengan catatan bahwa mungkin kita akan mengurangi penampilan kita di masyarakat, bukan karena kita akan abstain daripada partisipasi kita di masyarakat. Tidak, kita tetap melaksanakan karya bakti, kita tetap melaksanakan pengobatan ke masyarakat lapisan bawah, ya tetapi hal-hal yang bersifat seremonial kita kurangi. Sebagai contoh, upacara kita sangat sederhana, gitu. Sehingga biaya-biaya untuk upacara kita alihkan untuk biaya yang lebih terasa oleh warakawuri, oleh dan sebagainya. Ya, silakan. Ya, kalau keadaan global tidak menentu, keadaan regional akan terpengaruh, ya toh? Kalau bisa kita bayangkan kalau Asia Timur, ya, kalau terjadi suatu peperangan di Asia Timur, ya bagaimana dengan jalur perdagangan kita ke Jepang dan Korea dan sebagainya? Ya, sangat simpel ya. Saya kira kita juga bagaimana kondisi kita di Natuna dan sebagainya. Kalau menurut saya kita tetap harus antisipasi, kita harus tetap waspada, dan kita juga harus tahu bahwa kita sebagai negara yang menepati posisi silang, ya, di antara dua benua, dua samudra, ya, selat-selat yang kita kuasai ini kan sangat strategis bagi kepentingan-kepentingan banyak pihak, sehingga mau tidak mau saya kira Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh luar, tidak bisa kita, saya kira. Jadi kita pun saya kira lebih baik kita waspada gitu. Itu pendapat saya, ya, antisipasi, dan saya kira memang demikian. Kita tidak boleh meremehkan situasi, dan saya ingin mengingatkan bahwa tugas daripada angkatan bersenjata, tugas dari tentara, menurut analisa saya, tugas dari suatu angkatan bersenjata pertama adalah untuk
mempertahankan ya, kedaulatan daripada suatu negara. Itu tugas utama kita. Jadi kita harus bisa mempertahankan kedaulatan dan menegakkan wibawa daripada negara. Itu menurut analisa saya demikian, pengertian kita demikian. Karena itu kita harus, kewajiban kita kepada konstitusi, kepada undang-undang dasar kita, kewajiban kita kepada rakyat dan kepada bangsa kita adalah bahwa kita harus bisa mempertahankan kedaulatan dan menegakkan kewibawaan negara kita. Bagaimana kalau kita tidak siap? Bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk menegakkan kewibawaan tersebut? Kita adalah wilayah yang demikian luasnya, demikian besarnya. Ya, luasnya Indonesia itu sama dengan luasnya Eropa. Ya, kita tahu dari barat, dari ujung paling barat sampai ujung paling timur itu adalah sama dengan dari London ke Moskow. Jadi bisa dibayangkan dari London ke Moskow itu berapa belas negara. Nah, itu wilayah Nusantara kita. Sekian belas ribu pulau, terdiri dari sekian suku, sekian agama, sekian ras, ya, sekian kelompok budaya, sehingga kalau kita tidak punya keterampilan yang tinggi, kita tidak punya kemampuan yang tinggi, saya kira kita akan lalai dalam tugas kita untuk tadi menjalankan tugas utama kita untuk melindungi, mempertahankan kedaulatan kita. Untuk itu kami ini yang di pasukan, ya kita, kewajiban kita adalah untuk berbenah diri, untuk melatih diri, untuk terus-menerus mengkaji setiap perkembangan dalam bidang profesi kita, supaya apabila terjadi ancaman terhadap kedaulatan dan kewibawaan negara kita, kita bisa menangkal, kita bisa mengatasinya. Jadi itu saudara, saya kira sikap kita, ya, bukan karena ya bukan kita terlalu membesar-besarkan peristiwa-peristiwa di luar, tapi kita juga lihat bahwa peristiwa-peristiwa di dalam negeri pun harus kita waspadai, ya. Kita harus waspadai bahwa kita tidak bisa menganggap persatuan dan kesatuan bangsa kita begitu saja sudah kekal, sudah kuat dan sebagainya. Ini harus senantiasa kita jaga. Ya. Saya ingatkan bahwa kita memang negara yang majemuk, multi ras, multi suku, multi agama, gitu. Jadi kita harus lebih, menurut saya, waspada. Jangan terjadi hal-hal yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan kita tahu bahwa masih ada gerakan-gerakan separatis yang masih cukup merupakan, menurut saya merupakan gangguan, ya. Jadi kita juga harus waspada. Ini pandangan saya, dan saya kira kita tidak boleh anggap remeh faktor-faktor yang ingin menimbulkan perpecahan dan kekacauan di bangsa kita. Itu jawaban saya kira. Mungkin banyak lagi nih, ya silakan ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini ada yang namanya kegiatan Bahwa tidak ada yang terlalu menonjol yang belum pernah dilaksanakan sebelum ini. Jadi hampir tiap tahun kita melaksanakan tatap muka dengan warakawuri, dengan purnawirawan. Tiap tahun kita melaksanakan pengobatan ke masyarakat. Tiap tahun kita melaksanakan karya bakti.
tiap tahun ziarah ke Taman Makam Pahlawan, tiap tahun ada hening cipta. Jadi ini semua menjelang upacara. Ya, jadi acara tradisi yang kita laksanakan tetap. Tidak ada yang apa ya, yang wah gitu ya, yang spektakuler memang tidak ada. Dan ini dengan sadar dan sengaja kita lakukan, ya. Tapi hal-hal yang tradisi kita tetap pertahankan. Hanya skalanya tidak besar, tidak terlalu ramai begitu. Ya. Nah ini saya jelaskan karena nanti mungkin ada pihak-pihak loh kok sepi-sepi saja begitu ya. Ini ada apa gitu. Ya memang sengaja kita melakukan itu. Ya, tadi silakan Ibu di depan. Pada kaitannya dengan kerusuhan di Timika, atau maksud saya apakah ada anggota Kopassus yang meninggal? Terima kasih. Baik, tema tadi memang ada, dengan jiwa komando kita tingkatkan profesionalisme dan disiplin yang tinggi untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Ya, itu masalah tema. Dan tadi memang saya sebut tadi bahwa kita terlibat dalam banyak operasi, ya. Dan dalam setiap operasi memang ada risiko, ada kejadian dan sebagainya. Ini memang kita mendapat berita bahwa ada suatu musibah yang terjadi. Tapi karena ini belum jelas dari komando atas, saya tidak bisa memberi penjelasan dan saya mohon juga saudara-saudara, saya minta loyalitas saudara-saudara untuk tidak diekspos dulu. Karena ini menyangkut banyak pihak, mungkin ada orang tuanya dan sebagainya, ya. Jadi saya mohon tidak diekspos, nanti sampai ada penjelasan dari satuan atas gitu. Iya, saya harap demikian. Ya. Kita mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial, gitu. Karena memang kita tidak punya waktu, terus terang saja, dan kita ingin memanfaatkan sumber daya kita semaksimal mungkin ke arah yang sangat esensial, begitu. Kita akan, dalam pendapat saya, kita akan melaksanakan tugas dengan baik, atau kita akan memenuhi fungsi kita akan memenuhi harapan masyarakat terhadap kita, kalau kita mampu melaksanakan tugas pokok kita. Itu pendapat saya. Karena itu, kalau kita tidak mampu melaksanakan tugas pokok kita, saya kira masyarakat akan kecewa. Jadi untuk itu kita harus bekerja keras untuk mengejar keterampilan itu. Ya. Dan kita memang ya namanya tentara ya banyak risiko ya, banyak sekali keadaan yang kita hadapi. Dan untuk itu kita fokuskan diri kepada hal-hal kebutuhan esensial tadi untuk melatih diri, membina diri supaya kita mampu melaksanakan tugas pokok kita dengan baik. Jadi saya kira demikian, makanya fokus dengan apa saja kalau kita bisa membantu masyarakat, kita ingin melaksanakan itu, dan kita sebetulnya sudah menjadi tradisi Kopassus juga, sarana kita, fasilitas kita apabila diminta dan apabila tidak mengganggu tugas pokok, kita senantiasa berusaha untuk membantu, memberi. Sebagai contoh, sudah bertahun-tahun kita membantu dengan sarana-sarana latihan untuk para pemuda, para pecinta alam. Kita waktu kemarin banjir, kita tidak publikasikan, tapi anggota kita dengan perahu-perahu karet kita luncurkan ke daerah-daerah yang kebanjiran. Hanya memang kita tidak terlalu publikasikan. Di daerah-daerah pun kita yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat di kampung-kampung terpencil, di Irian, di Timor, di Aceh. Saya kira Kopassus sangat aktif di lapisan yang paling bawah
ada anggota kita yang mengajar di sekolah-sekolah, ada anggota kita yang memberi pengobatan. Karena kita punya bintara-bintara kesehatan yang cukup ahli tingkat perawat sebagai contoh. Kita juga punya bintara-bintara seni yang punya keahlian dalam membangun. Nah, ini kita perbantukan. Ya, jadi itu fokus kita, bukan hanya menjelang ulang tahun. Saya kira ini kita laksanakan. Kita juga berusaha, walaupun tidak terlalu banyak publikasi, kita juga di sekitar kesatuan-kesatuan kita memilih beberapa desa untuk kita jadikan desa binaan, ya. Desa-desa yang paling miskin ini yang kita berusaha untuk kita bantu dengan sarana kita, gitu. Saya kira itu jelasnya. Masalah pemilu, saya kira kita sebagai bagian dari ABRI ya kita harus ikut semuanya untuk waspada, siap menjamin stabilitas, menjamin keamanan, begitu. Ya. Jadi saya kira kita tidak ada langkah-langkah khusus, ya kita memang itu tugas kita untuk menjamin stabilitas. Gitu. Masih ada? Banyak ya. Ini pakar dalam bidang peralatan ya. Jadi jangan Anda kira bahwa yang kita akan datangkan ini adalah profesor, doktor, insinyur atau pakar dari mana ya. Jadi mungkin ada pakar yang memang hanya seorang sersan atau seorang kapten tapi dia ahli di bidang itu. Nah, itu yang kita undang. Jadi bukan orang-orang terlalu terkenal di luar bidang kita begitu ya. Dan saya kira juga tidak pada tempatnya kalau saya terlalu rinci menjelaskan semua alat apa saja dan semua senjata apa saja yang kita ingin beli. Saya kira itu ya tidak tepat ya. Saya tidak boleh merinci seperti itu. Ya. Ada, jelas. Ya, ya silakan. Sisi pendekatan militernya seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, menurut pendapat saya dan saya kira merupakan doktrin dalam ABRI bahwa kekerasan itu jalan terakhir. Ya, itu saya kira juga doktrin ABRI ya, paham bangsa Indonesia tentang perang, bahwa kita memang perang itu jalan terakhir. Jadi aksi militer itu jalan terakhir bagi kita. Dan kita akan melaksanakan apabila sangat terpaksa. Dan masalah penyanderaan perlu saya ingatkan bahwa memang nampaknya lama, alot, dan kita perlu kesabaran dan persuasif. Tetapi dari 26 ya saya kira sandera pertama ya 15 sudah lepas. Ya, 11 masih belum dan ini masih alot dan kita juga harus prihatin dan kita juga akan tegas gitu. Tapi selama masih ada harapan dengan cara negosiasi atau dengan cara persuasif, kita akan lakukan. Saya kira ini petunjuk dari pimpinan ABRI. Selama masih ada harapan untuk membebaskannya dengan cara yang persuasif, kita akan lakukan. Ya. Sebagai contoh ya, sandera yang berapa bulan di PNG, gitu, ya, dengan diplomasi kita, dengan berbagai tindakan-tindakan diplomatis, dengan mengirim utusan, dengan berbagai langkah, ternyata kan kita melepas. Dan saya ingatkan ya, kita walaupun kita tidak puas, masih 11 sandera, kita semua prihatin, tapi ya ada 15 nyawa yang kita sudah selamatkan. Ya, nah, kalau kita asal bertindak, saya kira kita mungkin tidak akan memenuhi harapan daripada pimpinan, harapan dari masyarakat. Jadi
Jadi kita dapat perintah, prioritas utama adalah keselamatan daripada Sandra. Kalau kita masih mampu dan kalau masih ada kemungkinan harapan untuk mengadakan langkah persuasif, kita akan lakukan. Ya. Namun dengan sendirinya kita juga tidak akan melemah begitu saja. Ya. Saya kira demikian. Dan saya tidak setuju dengan pandangan yang bahwa ABRI lemah terhadap gerakan separatis. Saya kira tidak. Ya, tidak pernah ABRI lemah. Saya kira kita sudah buktikan bahwa ya kita cukup tegas. Kita berusaha untuk ini memang saudara-saudara ya, kita juga saya mohon pengertian saudara-saudara di dalam masa sekarang ini ya, kita katakanlah apa, era globalisasi ya, di mana isu-isu hak asasi manusia mengemuka ke atas ya, menjadi masalah utama dalam pembicaraan ya. Kita juga harus menyesuaikan, dalam arti ABRI pun juga berusaha menyesuaikan dalam pengertian ya, kita tidak mau gegabah bertindak dan sebagainya. Tetapi apabila, karena kita sudah buktikan dalam situasi kritis, apabila kita harus mengamankan keadaan ya kita bertindak dengan tegas. Saya kira kita